Anda kembali di Newsroom pemirsa. Mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dikait-kaitkan sebagai calon kuat pengganti Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Shin Tae-yong sempat menakodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026. Sejak kegagalan timnas melaju ke Piala Dunia 2026, banyak penggemar yang mengungkit sosok mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Apalagi Coach Shin baru saja menganggur usai dipecat Ulsan HD. Selain itu, Shin Tae-yong juga dikaitkan sebagai calon kuat pengganti Patrick Kluivert yang resmi mengakhiri kebersamaan dengan timnas Indonesia. Bukan tak mungkin Shin Tae-yong masih dipertimbangkan untuk menjadi pengganti Kluivert. Ya, menurut saya sama juga maksudnya. Potensi saya nggak bisa bilang nggak ada. Potensi ada, bisa balik. Tetapi ya balik lagi, seperti yang saya tadi bilang, harus ada persyaratan yang lebih ketat, lebih baik dalam kontrak mungkin. Shin Tae-yong menakodai timnas Indonesia selama memperjuangkan tiket lolos ke putaran Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bersama STY, Garuda mengawali langkah dari ronde 1 hingga setengah perjalanan ronde 3. Sisanya sejak setengah akhir ronde 3 dan sepenuhnya ronde 4, timnas sudah ditukangi Kluivert. Dalam 57 laga bersama timnas senior, Shin Tae-yong mencatatkan 20 kemenangan. Persentase kemenangan Indonesia bersama Shin Tae-yong 45,6%. Selama ditukangi STY, timnas Indonesia mencatatkan perbandingan 106 gol dan kebobolan 75 kali. Selain itu, STY juga berhasil membawa timnas menahan imbang Australia dan Arab Saudi. Patrick Kluivert resmi mengakhiri kerjasama dengan timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong kembali digadang-gadang akan kembali ke timnas Indonesia. Namun Roni Pangemanan, pengamat sepak bola, menyatakan karakter pelatih yang cocok untuk Indonesia adalah Louis van Gaal. Karakter pelatih seperti apa sih Bung Ropan yang cocok untuk timnas Indonesia? Ya, kalau bicara karakter ya disiplin, tentunya harus tegas, keras ya. Tipikal juga STY, banyak yang menyukai ya karena sangat disiplin sekali. Cuma sekarang mungkin hanya soal komunikasi saja, yaitu yang dikeluhkan oleh PSSI sejauh ini ya. Tapi saya pikir kalau dengan pelatih yang punya track record yang sangat bagus seperti Louis van Gaal, ya tentunya ini dia bisa berkomunikasi dengan apapun. Dia bisa lakukan dengan bahasa Belanda. Kemudian pemain-pemain kita kan abroad itu sudah menjadi WNI, semua bisa bahasa Belanda, bahasa Inggris juga oke. Dan mungkin dia akan cepat beradaptasi dengan bahasa Indonesia. Jadi kalau bicara dengan karakter ya, atau dia lebih tepat memang Louis van Gaal. Tapi itu dia, selain Louis van Gaal, Paulo Bento harus dicoba, saya bilang. Itu selain itu, ada Jesus Casas juga. Ini pelatih-pelatih yang tipikal sangat tegas, sangat disiplin di dalam meramu ya atau menangani sebuah tim, dan Indonesia cocok seperti itu. Kalau Louis van Gaal itu Diandra, jadi dia punya gaya style permainan, ada bisa beberapa pola. Terutama dengan pola 3-4-3 dia bisa, karena di Ajax juga pernah menerapkan itu, dan itu kan disukai juga oleh STY sebelumnya. Jadi dia banyak 4-4-2 juga dia bisa melakukan itu di Barcelona, dengan tim nasional Belanda 4-3-3. Jadi dia bisa menyesuaikan dengan beberapa sistem permainan dengan style gaya dari Louis van Gaal. Itu kelebihan, keunggulan dari dia. Kalau nama Louis van Gaal mencuat, kian santer disebut-sebut bakal menjadi pelatih timnas Indonesia menggantikan Patrick Kluivert. Melalui akun pribadinya, Van Gaal menyebut akan mengumumkan informasi besar pada hari Senin mendatang. Nama pelatih tersohor dunia asal Belanda Louis van Gaal mencuat, kian santer disebut-sebut bakal menangani timnas Indonesia. Rumor ini beredar di media sosial, bahkan di sejumlah media olahraga dunia. Jurnalis olahraga Spanyol Victor Catalina bahkan telah menuliskan pesan selamat datang Louis van Gaal dengan menyertakan bendera Indonesia. Sementara itu, melalui akun pribadinya, Van Gaal memastikan akan mengumumkan informasi penting mengenai hal ini pada hari Senin mendatang. Dari catatan kepelatihannya selama 34 tahun sejak 1991, Van Gaal telah menukangi sejumlah tim besar mulai dari Ajax Amsterdam, Barcelona, Bayern Munchen, Manchester United, hingga timnas Belanda. Dalam karir kepelatihannya, Van Gaal tampil mentereng dengan mempersembahkan 18 trofi bergengsi di Eropa, terbanyak dilakukan saat menangani Ajax Amsterdam.
Menariknya muncul spekulasi Kans Menir menjadi pelatih skuad Garuda ini terjadi beberapa saat setelah anak asuhnya Patrick Kluivert dipecat dari jabatannya sebagai pelatih timnas Indonesia. Rencananya kelanjutan dari kosongnya posisi kepelatihan timnas Indonesia akan disampaikan PSSI dalam beberapa hari ini. Sebelumnya PSSI dan tim kepelatihan timnas Indonesia resmi mengakhiri kesepakatan kerjasama usai gagal ke panggung Piala Dunia 2026. Hal tersebut disampaikan PSSI melalui kanal media sosial resminya Kamis siang. Dunia sepak bola Indonesia kembali diguncang kabar mengejutkan. PSSI secara resmi memutus kerjasama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan jajaran staf pelatih timnas Indonesia setelah kegagalan menyakitkan di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak hanya Kluivert, nama-nama besar lain seperti Alex Pastoor, Dani Lanzat, Gerard van den Berg, dan Frank van Kempen juga terkena imbasnya. Padahal seluruh tim pelatih ini sebelumnya terikat kontrak hingga tahun 2027. Lewat pernyataan resmi yang dirilis pada Kamis 16 Oktober 2025, PSSI dan tim kepelatihan timnas Indonesia secara resmi menyepakati pengakhiran kerjasama lebih awal melalui mekanisme mutual termination. Kesepakatan ini ditandatangani antara PSSI dan para pihak di tim kepelatihan yang sebelumnya terikat kontrak kerjasama berdurasi 2 tahun. PSSI menjelaskan keputusan ini diambil setelah mempertimbangkan berbagai aspek internal dan arah strategis pengembangan sepak bola nasional. Tim pelatih asal Belanda ini dipastikan tidak lagi menangani timnas Indonesia baik di level senior, U23 maupun U20. Keputusan ini muncul setelah timnas Indonesia tampil buruk di grup B kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda mengalami 2 kali kekalahan beruntun, yakni kalah 2-3 dari Arab Saudi dan takluk 0-1 dari Irak. Hasil ini menempatkan timnas Indonesia sebagai juru kunci grup, sekaligus mengubur harapan besar masyarakat untuk melihat Garuda terbang ke panggung dunia. Pemecatan Patrick Kluivert turut disorot media asing asal Belanda ESPN Nederland. Sementara mayoritas warganet mendukung penuh keputusan PSSI mendepak Patrick Kluivert dari kursi kepelatihan. Tak sedikit yang bertanya siapa penggantinya. Mereka meminta PSSI agar lebih berhati-hati memilih pelatih. PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan tim kepelatihan tim nasional Indonesia termasuk pelatih Patrick Kluivert. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghormati keputusan tersebut dan meminta PSSI segera mencarikan pengganti. Dalam hal ini Prasetyo berharap para penggawa timnas tidak patah semangat dan terus memperbaiki kualitas ke depan. Berkaitan dengan masalah pemecatan pelatih tim nasional kita yang tentu akibat dari kemarin kita belum berhasil menembus ke Piala Dunia 2026 ya, dan itu bagian dari evaluasi. Nah tentunya kami pemerintah menyambut baik keputusan dari PSSI untuk memberhentikan pelatih Patrick Kluivert dan kemudian untuk sesegera mungkin bisa mencari penggantinya, karena bagaimanapun kita tidak boleh patah arang, kita harus terus yakin, terus berusaha untuk memperbaiki kualitas tim nasional kita sehingga diharapkan pada saatnya nanti apa yang menjadi mimpi dari 287 juta rakyat Indonesia untuk timnas kita bisa berlaga di kancah Piala Dunia dapat